Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Sabtu 21 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah pintu surga Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama bulan puasa. Kita berpuasa karena iman, kita bisa melaksanakan sholat tarawih atau ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa karena iman adalah Allah memberikan pintu khusus kepada kita yang berpuasa karena iman, karena Allah, semata-mata mencari ridho Allah, yaitu fasilitas pintu surga. Jadi kelak ketika kita di akhirat, Allah persiapkan pintu itu bagi orang-orang yang rajin berpuasa, bagi orang-orang yang berpuasa karena iman, bagi orang-orang yang berusaha berpuasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat karena Allah. Mari kita lihat di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati lababan yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Bagi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, la yadkhulu minhu ahaduhum ghairuhum, tidak akan masuk melaluinya. Jadi tidak ada orang yang berani masuk lewat sana. Jadi tidak ada yang berani masuk lewat sana selain mereka. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang betul-betul memperhatikan ibadah puasanya, terutama puasa Ramadan. Namun di dalam hadis ini yang dimaksud tidak hanya fokus kepada ibadah puasa, termasuk puasa sunnah juga berlaku, Bapak Ibu. Jadi misalkan puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid 13-14 Hijriah, atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Jadi orang-orang yang berpuasa karena Allah dalam rangka pensucian jiwanya, maka insya Allah orang itu kelak akan masuk pintu surga melalui puasa. Fa'idha dakhala akhiruhum ghuliqah, apabila telah masuk orang terakhir dari mereka, maka pintu surga itu akan ditutup oleh Allah. Jadi apabila sudah tidak ada lagi orang yang istiqomah, rajin berpuasa karena Allah, sudah terakhir orang yang masuk itu, maka pintu surga itu segera ditutup oleh Allah. Jadi pintu surga ini hanya berlaku orang yang berpuasa karena kepingin mencari ridha Allah, orang yang kepingin mengenal Allah. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang masuk melaluinya. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu salah satu bentuk penghargaan Allah kepada hamba-hambanya yang istiqomah di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih
di bulan Ramadan itu puasanya puasa wajib. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita ambil kesempatan ini, jangan sia-siakan ya. Walaupun beban kita, kerja kita sehari-hari berat, mudah-mudahan kita tidak rela untuk meninggalkan ibadah puasa. Walaupun beban kita itu berat, tetap kita berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena Allah. Nah, ini yang perlu kita benahi Bapak Ibu. Kenapa? Fasilitas di dalam ibadah di bulan Ramadan itu, terutama berpuasa, Allah sudah menyiapkan, yaitu pintu surga. Dan mudah-mudahan kita juga di luar bulan Ramadan, puasa itu masih Allah berikan kesempatan, yaitu puasa sunnah. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan juga kita ambil itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga sebuah hadis yang juga memberikan ketegasan tentang bagaimana keutamaan berpuasa, apalagi sekarang bulan Ramadan ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Di situ Rasulullah bersabda ya, fil jannati sama niyatu abawab. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Ya. Minha babun yusammar rayyan. Di antaranya ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya. La yadkhuluhu illa shaimun. Ya. Tidak akan memasukinya ya, kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi ini janji Allah. Allah memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, karena dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Allah siapkan pintu khusus yang bernama pintu rayyan ya. Dan orang yang masuk lewat pintu ini ya, maka orang itu tidak akan pernah merasakan dahaga. Ini Allah apa itu? Memberikan penghargaan, karena ketika di dunia orang-orang seperti ini sudah terbiasa merasakan haus ya. Sehingga Allah ketika lewat pintu ini, orang itu tidak akan pernah merasakan dahaga, selalu segar terus menerus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pentingnya kita itu harus memperhatikan ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan ini ya, agar kita ini betul-betul momentum ini betul-betul kita manfaatkan. Apalagi bulan puasa ini terjadi dalam setahun sekali, puasa Ramadan ya. Dan bisa jadi puasa hari ini, puasa Ramadan hari ini adalah puasa terakhir bagi kita. Kita belum tahu tahun depan ini apakah masih Allah berikan kesempatan kepada kita ya. Maka dari itu mari kita coba renungkan ya bersama. Mari kita coba telaah bersama. Mari kita qalbu kiri kita ya, yang di dalamnya ada jiwa itu betul-betul kita perhatikan ya. Betul-betul kita sambungkan dengan Allah lewat zikir ya. Kita maksimalkan bagaimana jiwa itu bisa bekerja. Banyak mengingat Allah di bulan puasa dengan menghidupkan bulan-bulan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ya. Kita kesampingkan dulu yang lain ya, bahwa kita fokus ibadah di bulan Ramadan itu adalah utama. Karena banyak keutamaan-keutamaan yang harus kita raih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa pintu surga itu ada 8, salah satunya Ar-Rayyan yang Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa karena iman, baik itu berpuasa di bulan Ramadan maupun di
bulan lainnya yang bersifat puasa sunnah. Mari kita coba rangkai kembali. Kemudian marilah kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahwa kita berpuasa sehari ini utuh karena Allah. Mata kita, pendengaran kita, lisan kita, hidung kita, atau panca indera kita yang lain, lebih-lebih kalbu kita, harus kita giring untuk selalu mengingat Allah. Jiwa kita menjadi sentral utama, untuk membuat panca indera ini di jalan Allah, maka harus dikendalikan oleh jiwa kita. Jiwa kita dalam keadaan suci, tinggalkan hal-hal yang haram, tinggalkan hal-hal yang bermaksiat, tinggalkan lisan kita dari kata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat, agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah, sehingga pintu surga itu memberikan kita peluang untuk menuju ke sana lewat pintu raya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.